Teman-teman, masih hangat di ingatan kita tentang eh, bagaimana bencana yang menimpa teman-teman kita yang ada di Sumatera ya, di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dan eh, betapa dahsyatnya bencana itu, dan bahkan sampai video ini dibuat itu terdata sekitar 543 orang yang meninggal di Aceh dan 31 orang hilang. Kemudian di Sumatera Utara ada 371 orang yang meninggal dan 43 orang yang hilang. Kemudian di Sumatera Barat ada 264 orang yang meninggal dan 74 orang yang hilang ya. Ya Allahumma firlahum begitu teman-teman. Dan yang menyedihkan dari case ini adalah selain karena bencana ini dianggap memiliki skala yang melebihi skala bencana tsunami yang pernah menimpa Aceh tahun 2004, adalah penilaian beberapa pihak tentang lambannya atau enggannya pemerintah dalam eh, pengambilan tindakan yang sifatnya segera begitu. Dengan skala semasif itu, dengan daya rusak yang masif gitu, layaknya atau tampaknya sudah layak begitu ya bencana yang menimpa teman-teman kita di tiga provinsi itu untuk disebut sebagai eh, bencana nasional. Bahkan hal ini juga didorong oleh Komisi 8 DPR RI. Tetapi ya sebagaimana yang kita tahu ya, sampai video ini dibuat teman-teman, eh, pemerintah juga belum, bahkan tampaknya juga tidak ada obrolan seputar ini. Tampaknya itu menurut keyakinan saya untuk menetapkan status bencana nasional di eh, tiga daerah itu. Dan menanggapi hal ini, LBH Muhammadiyah itu siap mengambil langkah hukum katanya ya, jika status bencana nasional tak segera ditetapkan pemerintah. Kasus ini menarik karena ada sudut pandang baru tentang bagaimana sikap diamnya atau sikap pasifnya pemerintah itu juga dianggap sebagai kebijakan yang bisa kita eh, carikan jalan keluar lewat upaya-upaya hukum gitu. Mungkin sejauh ini yang teman-teman ketahui adalah kebijakan pemerintah itu sifatnya selalu aktif ya. Adalah tindakan. Jadi pemerintah itu melakukan tindakan, dan ketika tindakan itu dinilai bertentangan dengan hukum, itu baru bisa diajukan semacam upaya-upaya hukum. Tapi ini menarik, ternyata sikap diamnya pemerintah juga bisa dimaknai sebagai pelanggaran hukum. Maka dari itu, dalam video ini kita akan sama-sama berdiskusi dan kita akan mengulas lebih jauh tentang apa itu kebijakan. Kemudian apa sih pentingnya bagi kita untuk mengulas tentang kebijakan ini? Kemudian apa benar sikap diamnya pemerintah bisa kita konstruksikan sebagai bentuk kebijakan? Lalu apakah semua kebijakan bisa dikenai pertanggungjawaban? Apa landasan filosofis konseptual yang mendasari pertanggungjawaban pemerintah tersebut? Dan terakhir, bagaimana skema pertanggungjawaban pemerintah yang tersedia saat ini di Indonesia?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam warga negara Switzerland yang kalau memilih komika pengennya cari yang bermoral, tapi kalau memilih pemimpin pengennya yang lucu. Oke, ketemu lagi di channel NCTopedia bersama saya Eko Prasetyo. Dan di dalam video ini kita akan berdiskusi soal kebijakan publik ya teman-teman. Sebagai disclaimer, tampaknya video ini akan dibagi ke dalam eh, dua sesi begitu, atau dalam dua video karena pembahasannya yang cukup panjang, sehingga eh, biar ini ya kita bisa sama-sama mengolah itu dengan cara yang lebih baik begitu. Saya bisa melakukan proses editing dengan lebih maksimal dan teman-teman bisa mencerna informasi yang saya berikan juga dengan lebih maksimal ya. Karena diibaratkan kalau kita makan itu terlalu banyak yang kita cerna itu kan jadi terlalu terlalu kenyang itu justru juga tidak sehat ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Pembahasan pertama kita, atau sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa itu kebijakan, tampaknya hal pertama yang perlu kita kuatkan adalah aspek why ya, atau mengapa. Karena aspek ini perlu kita kuatkan di pintu masuk sebelum kita membahas atau sebelum kita mempelajari segala hal. Contoh, ketika teman-teman ingin bermain musik atau belajar musik, teman-teman pasti punya alasan terlebih dahulu yang mendasari kenapa teman-teman ingin bermain musik gitu. Apakah karena sedang mengidolakan seseorang maksud saya, sehingga kita ingin menirunya gitu, atau kita pengen menarik perhatian orang yang kita suka dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan hal ini ya. Kita akan bicara soal kebijakan publik, tapi perlu kita atau perlu saya hantarkan lah ya teman-teman untuk menemukan why-nya gitu. Setidaknya ada tiga alasan teman-teman yang bisa saya berikan kepada atau melalui video ini. Alasan pertama terkait urgensi mengetahui atau mempelajari soal kebijakan publik adalah pasti ya, satu adalah pertimbangan ilmiah, teman-teman. Informasi ini ya sebenarnya bisa teman-teman peroleh melalui buku, melalui cara lain, bahkan melalui bangku perkuliahan gitu. Dan biasanya kalau kita memperoleh informasi hanya dari apa ya, sebetulnya kayak bangku perkuliahan kita kayak dipaksa ya masuk kelas karena ngejar absen misalnya, dan akhirnya muncullah prinsip datang duduk pulang lupakan gitu, sehingga aspek why-nya kurang kena. Tapi dalam video ini saya coba kasih sedikit perspektif yang agak beda teman-teman, bahwasannya pertimbangan ilmiah atau pertimbangan pengetahuan ini penting karena kita sebagai masyarakat Switzerland yang sering sekali diterpa oleh masalah-masalah kebijakan, tampaknya perlu ya untuk kita mengetahui soal bagaimana proses pembuatan kebijakan itu. Kita perlu tahu soal serangkaian alur yang harus ditempuh oleh pemerintah sebelum mereka mengetok palu, yang di ujung palu itu ada nasib apa ya sebetulnya, nasib harga bensin kita, nasib tabung LPG atau tabung gas kita, atau nasib gas LPG kita gitu kurang lebih lah. Di situ juga ada nasib ya emak-emak gitu, nasib anak-anak kita gitu. Nah, eh, sebelum sampai pada proses pengetukan palu itu, kita sebagai masyarakat Indonesia gitu ya perlu tahu terkait bagaimana cara pemerintah itu menetapkan akar masalah atau melihat masalah itu kayak apa sih. Kemudian kita juga perlu tahu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang kemudian di capture oleh pemerintah itu, apakah mereka juga melihat sejauh apa akibat yang ditimbulkan oleh masalah itu di masyarakat.
Kemudian proses penyelesaiannya kayak apa, dan ini yang paling penting dan biasanya jarang disorot ya. Kira-kira apakah dengan menetapkan kebijakan itu bisa memunculkan masalah-masalah baru lainnya? Nah, itu yang perlu atau kita garis bawahi, kita highlight sama-sama tentang pertimbangan ilmiah untuk atau ya pertimbangan ilmiah atau pertimbangan pengetahuan atau urgensi mengetahui atau mempelajari kebijakan publik dalam sudut pandang pertimbangan ilmiah, teman-teman. Kemudian eh, urgensi yang kedua adalah pertimbangan profesional. Dalam konteks ini, teman-teman, dan siapapun yang melihat video ini, entah mereka sekarang statusnya menjadi mahasiswa, masyarakat umum, apalagi mereka para pembuat kebijakan publik, ya, saya perlu garis bawahi begini, teman-teman. Sangat tidak arif rasanya kalau kebijakan publik itu hanya dipelajari dan berhenti pada taraf atau pada anak tangga untuk kepuasan ilmu dan pengetahuan saja. Menurut saya sangat tidak arif ya. Karena pengetahuan itu perlu kita ejawantahkan, perlu kita implementasikan dan bisa dan harus kita terapkan dalam situasi-situasi yang lebih konkret lah, kurang lebih begitu. Tapi buat masyarakat kan nggak bisa gitu ngasih membuat kebijakan. Iya, memang masyarakat tidak bisa membuat kebijakan, tetapi pertimbangan profesional ini, teman-teman, adalah langkah kedua setelah teman-teman mampu atau teman-teman bisa untuk melihat soal kebijakan publik ini dan membantu merumuskan jalan-jalan alternatif yang nanti akan kita berikan kepada aktor pembuat kebijakan. Jadi ada outputnya. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar tahu, tetapi teman-teman bisa menghasilkan sebuah produk yang tadi kalau bahasa saya alternatif gitu, tetapi bisa juga sebagai sebut aja kayak draft peraturan tandingan gitu, draft naskah akademik tandingan dan sebagainya. Dan itu kan sering sekali dilakukan oleh teman-teman kita di luaran sana. Itu teman-teman terkait urgensi kedua soal mengapa kita perlu mengetahui atau mempelajari soal kebijakan publik dari sudut pandang pertimbangan profesional. Dan yang ketiga adalah soal pertimbangan politik. Ya, ini tidak bisa kita lepaskan ya, karena memang kebijakan itu adalah produk politik. Tetapi manfaatnya bagi masyarakat umum, pertimbangan ini adalah begini. Kita sama-sama mengukur, kita sama-sama mengawasi pemerintahan agar kebijakan yang dibuat itu tepat guna untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Kurang lebih itu. Kita pengen kan aspirasi kita atau kebutuhan kita, keinginan kita itu diakomodir lewat kebijakan. Toh mereka kita yang pilih, sehingga mereka harusnya mewakili keinginan kita. Ya, sebenarnya kalimat saya yang terakhir ini sering diplesetkan ya. Masyarakat pengen tidur nyenyak udah diwakili oleh aktor-aktor pembuat kebijakan yang tidur saat rapat gitu. Masyarakat ingin bisa jalan-jalan ke luar negeri sudah diwakili oleh mereka gitu. Yaitu sebenarnya adalah konsekuensi dari tidak terserapnya aspirasi masyarakat oleh mereka gitu. Nah, tapi dalam konteks ini ya harapannya begitu ya, teman-teman bisa menjadi lebih kritis tentu. Teman-teman bisa menjadi lebih aware lah setidaknya, bisa jadi sense of atau rasa memiliki Indonesia ini ditunjukkan dengan kita melakukan kritik, dengan kita melakukan pengawasan secara intens, dengan kita tidak mudah bosan dalam mengawal suatu isu ya teman-teman ya. Karena itu kan penyakit orang Indonesia ya.
mudah sekali atau cepat capek gitu dalam mengawal isu. Nah, tapi perlu saya tegaskan sekali lagi bahwasanya pertimbangan politik ini, teman-teman, pada akhirnya membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwasanya pemerintah selaku representasi kita yang diberikan kewenangan untuk membuat keputusan politik itu bisa menghasilkan atau melaksanakan kebijakan yang sesuai untuk mencapai tujuan yang benar. Itu kurang lebih, teman-teman, dari 3 alasan kenapa kita harus belajar soal kebijakan publik. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua soal apa itu kebijakan publik. Kebijakan publik terdiri atas 2 kata, kebijakan dan publik, teman-teman. Kata kebijakan itu menurut Hans Weyrich dan Harriet Kunz dalam bukunya Management A Global Perspective, dia melihat bahwasanya kebijakan itu kan bahasa Inggrisnya policy ya. Nah, kata policy itu berasal dari bahasa Yunani yakni polis yang artinya kota. Dan artinya kebijakan itu mengacu pada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengerahkan untuk mengelola kegiatan. Jadi pemerintahan itu punya banyak aspek, kewenangan, kekuasaan, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kewenangan dan kekuasaan itu diarahkan untuk mengelola negara? Lebih itu. Polis itu. Kemudian ada definisi kedua dari William Dunn maybe dalam bukunya yang berjudul Public Policy Analysis and Introduction. Nah, dia mendefinisikan kebijakan publik itu sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan. Nah, bisa pertahanan, keamanan, energi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pada bidang kriminalitas, dan lain-lain. Jadi itu definisi yang dibuat oleh William dalam bukunya tadi ya. Kemudian ada definisi yang dibuat oleh William Jenkins di bukunya yang berjudul Policy Analysis, A Political and Organizational Perspective. Dia mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang dibuat oleh seorang aktor atau sekelompok aktor politik mengenai cara untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu di mana keputusan-keputusan tersebut seyogianya secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya. Panjang ya, tetapi nanti saya akan coba rangkum teman-teman beberapa definisi ini sehingga bisa kita rumuskan bersama dan kita coba simplifikasi terkait kebijakan itu apa ya. Kemudian ada definisi dari Leo Agustino dalam bukunya, ini sudah ada terjemahannya, Dasar-dasar Kebijakan Publik judul bukunya. Kebijakan itu adalah hasil interaksi intensif antara para aktor politik atau para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Kemudian ada satu definisi yang menarik teman-teman dari Thomas R. Dye dalam bukunya yang berjudul Understanding Public Policy. Nah, dia mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan itu sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah, baik untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan. Jadi sebenarnya ini sudah menjawab ya pertanyaan di video di awal tadi, maksud saya. Apakah benar tindakan tidak berbuatnya pemerintah adalah bagian dari kebijakan? Nah, kalau dari perspektifnya Dai ini, iya, tidak melakukan sesuatu itu adalah bagian dari kebijakan. Karena menurut dia, kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
Nah, kemudian teman-teman, eh, kata kebijakan tadi sudah kita bahas, kemudian ada kata publik ya. Nah, lagi dalam bahasa Yunani, teman-teman, publik itu dalam beberapa referensi memiliki padanan kata dari bahasa Yunani yang katanya itu pubes ya. Artinya kedewasaan. Kedewasaan bisa kedewasaan fisik, bisa kedewasaan emosional, dan bisa kedewasaan secara intelektual. Nah, dari kata pubes inilah yang kemudian diintrodusir ke dalam ilmu psikologi gitu, yang mendefinisikan puber sebagai tahapan kehidupan manusia, yakni di mana masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan seorang individu tentunya, yang awalnya mementingkan diri sendiri menjadi pribadi yang berusaha memandang dan memperhitungkan orang-orang di luar dirinya gitu. Jadi kata pubes, kata publik yang kemudian punya padanan kata puber gitu, ternyata mereka itu satu saudara ya, masih satu akar kata. Kemudian ada definisi yang lain masih secara etimologis juga, yakni dari bahasa Yunani, masih dari bahasa Yunani, yakni berasal dari kata koinon. Koinon itu yang kemudian dalam bahasa Inggris diadopsi menjadi kata common atau umumnya gitu ya, umumnya. Yang melihat bagaimana tentang pentingnya suatu hubungan antar individu. Jadi ada kata pubes dan ada kata koinon, itu akar kata dari kata publik. Dan secara etimologis, secara lebih lanjut ya, kata publik itu bisa juga kita maknai hari ini sebagai negara atau pemerintah. Bagaimana terjemahan dalam kata public administration ya, yang kemudian kita terjemahkan menjadi administrasi negara gitu. Jadi publik itu sama dengan negara. Ya boleh juga secara definisi. Tapi bisa juga tadi ya, kata publik itu punya kata umum gitu. Maksudnya umum dalam tanda kutip, ya publik sama dengan umum gitu maksud saya. Ini sering sekali digunakan dalam kata misal public transportation, transportasi umum. Kemudian ada eh, public telepon, telepon umum. Kalau teman-teman tahu dulu ada telepon yang pakai apa namanya bili biru gitu ya, dan kita masukin koin ke situ terus kita pencet angkanya. Kemudian ada juga public interest ya, itu didefinisikan sebagai kepentingan umum. Jadi kata publik itu bisa bermakna negara, publik juga bisa bermakna umum. Nah, dalam bahasa Inggris teman-teman, kata publik itu punya dua padanan kata, dua makna, kata benda dan kata sifat ya. Dan ini kemudian yang berkembang bahwasanya publik kata benda itu berarti publik yang sifatnya atau publik yang punya output, punya produknya ya, produk-produk regulasi gitu-gitu. Nah itu adalah contoh publik dalam kata benda. Nanti akan saya coba jelaskan lebih lanjut ya. Kalau publik dalam kata sifat ya tadi ya, yang erat kaitannya dengan segala sesuatu yang menyangkut tentang masyarakat gitu. Itu kata publik gitu. Tapi kalau seandainya kita gabungkan antara kata kebijakan dan kata publik itu, jadi begini teman-teman, kurang lebih ada 7 ya, atau ya 7 yang bisa kita rumuskan soal kebijakan publik itu. Sorry. Pertama, kebijakan publik itu adalah tindakan yang pasti punya maksud dan tujuan ya. Dia tindakan yang punya tujuan. Jadi nggak mungkin kebijakan publik itu diadakan karena iseng gitu. Dia gabut, kemudian bikin kebijakan, itu konyol ya. Dan nggak mungkin juga kebijakan itu muncul secara acak. Pasti ada
ada polanya gitu. Polanya itu bisa kita tebak kalau kita menguasai soal alur pembuatan kebijakan publik. Dan tampaknya itu akan menjadi video lanjutan dari pembahasan ini. Jadi tunggu aja ya. Kemudian yang kedua, kebijakan publik itu dibuat oleh pihak yang berwenang, pasti itu ya. Saya buat ini aja ya. Ada pihak dan pihak ini dia berwenang. Ini gambarnya bukan maksudnya ada orang namanya berwenang, bukan, tetapi ada pihak yang berwenang. Pasti dibuat oleh mereka yang berwenang. Tidak mungkin orang yang tidak berwenang membuat kebijakan, dan itu namanya tindakan sewenang-wenang itu. Kemudian yang ketiga, kebijakan publik itu pada dasarnya merupakan keputusan yang simultan gitu, teman-teman. Kayak mata rantai. Ini saya harus gambar rantai ya, saya nggak bisa gambar rantai kebetulan, jadi saya tulis aja ya. Keputusan yang simultan gitu. Bukan keputusan yang terpisah-pisah. Dan sebenarnya ada kaitannya dengan yang ini ya. Dengan yang nomor 1, tindakan yang ada tujuan gitu. Jadi kayak mata rantai, kalau kebijakan satu sudah dibuat pasti akan ada tindakan lanjutan, dan kalau tindakan lanjutan itu sudah dilakukan akan ada tindakan lanjutannya lagi. Dan itu yang tadi saya katakan, sebenarnya kebijakan publik itu punya pola, dan pola itu yang sebaiknya perlu kita berikan banyak perhatian ya. Kita lanjut teman-teman. Kebijakan publik yang keempat adalah apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik sama dengan apa yang senyatanya atau sesungguhnya ya dikerjakan oleh pemerintah atau dikerjakan, bukan apa yang hendak dilakukan. Jadi kebijakan publik ini sifatnya harus konkret gitu, harus yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi ya itu namanya itu masih rencana dan belum bisa dikategorikan sebagai kebijakan publik. Dan dalam pembahasan yang berbeda nanti ini akan menjadi lebih clear, khususnya ketika kita membahas soal keputusan pemerintah ya. Tapi ini sebagai pengantar aja dulu. Jadi kebijakan publik itu adalah apa yang dikerjakan, apa yang senyatanya dikerjakan, bukan apa yang hendak dikerjakan. Nah, kalau kita masih menggunakan kacamata ini ya teman-teman, harusnya kita juga bisa menggunakan ini sebagai pisau analisis, maksud saya. Dalam hal gini, kita sering sekali mendengar pemerintah itu bilang kami akan membuka, kami akan melakukan ini, kami akan melakukan itu gitu. Sehingga para pendukungnya bilang wah kebijakannya pasti baik gitu. Enggak, itu belum jadi kebijakan, itu masih jadi rencana ya. Maka tugas kita adalah mengawasi bahwasanya kebijakan itu bisa, atau rencana tadi itu diimplementasikan sebagaimana yang sudah dijanjikan gitu kurang lebih. Kemudian kebijakan publik teman-teman itu bisa bersifat populer atau ya populis lah ya, mungkin lebih tepat. Bisa juga kebijakan yang tidak bersifat populis gitu. Sebentar saya gimana buatnya, populer, dan juga bisa yang tidak populer. Maksudnya kebijakan yang populer itu kayak pelaksanaan bantuan keuangan gitu. Pokoknya yang enak-enak lah gitu buat masyarakat. Tetapi kalau yang tidak populer ya kayak kebijakan yang pencabutan subsidi, penetapan suku bunga yang tinggi, dan lain-lain. Kemudian kebijakan publik itu
bisa bersifat positif, maksudnya dia melakukan ya, juga bisa bersifat negatif atau tidak melakukan. Nah, ini ada kaitannya dengan definisi yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwasanya kebijakan publik itu adalah tindakan melakukan dan tindakan tidak melakukan. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling penting, dan ini adalah identitas kita sebagai negara hukum ya. Kebijakan itu harus didasarkan pada hukum, teman-teman. Jadi kalau ada kebijakan yang ujuk-ujuk muncul begitu tanpa punya dasar hukum yang tanpa punya dasar hukum maksud saya, itu tadi bisa dikategorikan sebagai kebijakan yang sewenang-wenang. Tapi nanti dalam pembahasan soal penyalahgunaan kewenangan itu ada akan ada 3 jenis penyalahgunaan kewenangan ya. Yang pertama, melampaui wewenang. Yang kedua, mencampur adukan kewenangan. Dan yang ketiga, bertindak sewenang-wenang. Nah, jadi 3 hal itu yang 3 itu adalah bentuk dari penyalahgunaan kewenangan. Tapi itu akan saya ulas lebih lanjut di video tersendiri ya. Oke, jadi itu teman-teman, kurang lebih ada 7 poin ini terkait terkait kebijakan publik. Kita coba ringkas saja. Kebijakan publik itu tindakan yang berisi tujuan, dibuat oleh pihak yang berwenang, dan kebijakan publik itu adalah keputusan yang simultan dan berkaitan dengan apa yang senyatanya dikerjakan, bukan apa yang hendak dikerjakan. Lalu kebijakan itu juga bisa bersifat populer dan juga bisa bersifat tidak populer. Sifatnya bisa positif, bisa negatif. Positif artinya adalah kebijakan yang sifatnya aktif atau melakukan ya. Kemudian ada kebijakan publik yang sifatnya negatif atau pasif atau dia tidak melakukan. Serta ini yang paling penting, kebijakan publik itu harus didasarkan pada hukum. Hukum itu apakah yang tertulis aja? Enggak ya teman-teman. Hukum itu juga ada yang tidak tertulis. Contohnya kayak AAUPB ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Walaupun itu ada di dalam peraturan, tetapi seharusnya yang namanya asas ya, dia tidak tertulis gitu. Tapi itu akan jadi pembahasan yang berbeda lah.